Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldela Kurniawati dengan NIM 2023 10 37 03 11 209 dari kelas 1E Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya sendiri, yaitu dengan tema penerapan etika profesi bidang teknologi informasi. Yang pertama ada identitas jurnal atau judul artikel. Judul artikel yang saya ambil adalah implikasi penerapan etika profesi dalam penggunaannya di era Big Data. Yang kedua, pengarang, yaitu Arif Dermawan dan Margareta Evi Yuliana. Yang ketiga, nama jurnal, yaitu Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora. Volume 2, nomor 3, tahun 2023. Tahun terbit 2023. Halaman 11.731 sampai 11.737. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi masalah etika yang dibawa oleh penggunaan Big Data ke dalam kehidupan masyarakat, serta mencari solusi yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk membahas pedoman etika penggunaan Big Data dan menyoroti efek negatif teknologi Big Data seperti penyebaran informasi yang salah, pelanggaran privasi, dan pencemaran informasi. Adapun kajian teorinya. Kajian teori penelitian ini meliputi pendekatan bottom-up berbasis kasus untuk etika penelitian, yang menekankan bahwa penelitian etis harus didasarkan pada pemeriksaan yang masuk akal terhadap objek dan keadaan unik dari sebuah penelitian. Pernyataan penelitiannya, data yang terlibat, analisis yang diharapkan, dan pelaporan hasil, bersama dengan kemungkinan dilema etika yang timbul dari kasus tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mencakup solusi penerapan etika profesi di bidang Big Data, seperti mengklarifikasi prinsip-prinsip etika informasi dan memperkuat inovasi teknologi untuk mengatasi dampak negatif dari teknologi Big Data. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya menyeimbangkan hak antara penerima informasi dan pemberi informasi, memperkuat sosial pengawasan dan supremasi hukum, serta fokus pada universalitas dan keadilan berbagi untuk mempromosikan berbagai informasi dan data yang bertanggung jawab dan berharga. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan yang melibatkan pengumpulan data dari artikel media online atau buku yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini didasarkan pada kajian kritis dan mendalam terhadap bahasa pustaka yang relevan untuk memecahkan suatu masalah, serta mencari solusi yang sesuai untuk mengatasi masalah etika yang dibawa oleh pengguna Big Data ke dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan bottom-up berbasis kasus untuk etika penelitian, yang menekankan bahwa penilaian etis harus didasarkan pada pemeriksaan yang masuk akal terhadap objek dan keadaan unik dari sebuah penelitian. Pertanyaan penelitiannya, data yang terlibat, analisis yang diharapkan, dan pelaporan hasil, bersama dengan kemungkinan dilema etika yang timbul dari kasus tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mencakup solusi penerapan etika profesi di era Big Data, seperti mengklarifikasi prinsip-prinsip etika informasi dan memperkuat inovasi teknologi untuk mengatasi dampak negatif dari teknologi Big Data. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya menyeimbangkan hak antara penerima informasi dan pembagi informasi, memperkuat sosial pengawasan dan supremasi hukum, serta fokus pada universalitas dan keadilan berbagi untuk mempromosikan berbagi informasi dan data yang bertanggung jawab dan berharga.
Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama menggunakan metode penelitian perpustakaan untuk mengumpulkan data dari artikel, media sosial, atau buku yang relevan dengan objek penelitian. Yang kedua, penelitian ini membahas pedoman etika penggunaan Big Data, termasuk solusi penerapan etika profesi di era Big Data, mengklarifikasi prinsip-prinsip etika informasi, dan memperkuat inovasi teknologi untuk mengatasi dampak negatif dari teknologi Big Data. Yang ketiga, dampak negatif dari teknologi Big Data antara lain disebabkan oleh inovasi teknologi. Oleh karena itu, untuk memecahkan masalah etika secara fundamental, perlu untuk mengendalikannya dari aspek teknis dan memecahkan dilema etika informasi dengan bantuan sarana teknologi. Yang keempat, penelitian ini menyoroti masalah etika penelitian yang lebih halus dan spesifik terkait dengan Big Data. Literatur dan pedoman etika yang lebih banyak dalam konteks penelitian ilmiah dan Big Data. Sekarang, pembahasan. Metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dari artikel, media sosial, atau buku yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, pedoman etika penggunaan Big Data. Penelitian ini membahas pedoman etika penggunaan Big Data, termasuk solusi penerapan etika profesi di era Big Data, mengklarifikasi prinsip-prinsip etika informasi, dan memperkuat inovasi teknologi untuk mengatasi dampak negatif dari teknologi Big Data. Selanjutnya, dampak negatif teknologi Big Data. Penelitian ini juga membahas dampak negatif dari teknologi Big Data, seperti gangguan privasi, eksploitasi data pribadi, dan pengawasan negara yang mengancam kebebasan dan otonomi. Selanjutnya, solusi perlindungan teknologi informasi. Penelitian ini mencakup solusi perlindungan teknologi informasi dan keamanan data, termasuk peningkatan dukungan untuk penelitian dan pengembangan upaya perlindungan teknologi informasi, serta penggunaan teknologi internet dan teknologi informasi dalam pengembangan inovasi teknologi inti. Selanjutnya, kesadaran pengguna dan regulasi. Penelitian ini juga membahas kesadaran pengguna yang masih lemah terhadap aturan dan regulasi yang belum sempurna dalam penggunaan Big Data, serta perlunya peningkatan kesadaran pengguna dan koordinasi dalam menghadapi resiko-resiko yang terkait dengan Big Data. Etika penelitian dan Big Data. Penelitian ini menyoroti masalah etika penelitian yang lebih halus dan spesifik terkait dengan Big Data, serta kebutuhan akan literatur dan pedoman etika yang lebih banyak dalam konteks penelitian ilmiah dan Big Data. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan etika profesi dalam penggunaan Big Data di era modern memerlukan perhatian yang serius. Meskipun Big Data telah membawa perubahan positif dalam kehidupan dan pekerjaan, masih masih terdapat masalah privasi yang perlu diatasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah etika yang timbul dari penggunaan Big Data, serta mengklarifikasi prinsip-prinsip etika informasi, pengetatan pengawasan publik, dan memperkuat inovasi teknologi. Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya pedoman etika yang jelas dan solusi yang efektif untuk mengatasi dampak negatif teknologi Big Data. Keunggulan artikel ini, yang pertama, pendekatan metode penelitian kepustakaan. Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengeksplorasi masalah etika yang dibawa oleh Big Data ke dalam kehidupan masyarakat dan mencari solusi yang sesuai. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dari berbagai sumber dan yang relevan. Pembahasan solusi penerapan etika profesi di era Big Data. Artikel ini membahas solusi penerapan etika profesi di era Big Data, termasuk mengklarifikasi prinsip-prinsip etika informasi, pengetatan pengawasan publik, dan memperkuat inovasi teknologi. Hal ini menunjukkan upaya untuk menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah etika yang timbul dari penggunaan Big Data. Keunggulan selanjutnya,
fokus pada dampak negatif teknologi big data. Artikel ini menyoroti efek negatif teknologi big data, seperti penyebaran informasi yang salah, pelanggaran privasi, dan pencemaran informasi. Dengan demikian, artikel ini memberikan perhatian yang serius terhadap dampak negatif yang perlu diatasi dalam penggunaan big data. Pengharga Selanjutnya, penghargaan kepada kontributor. Artikel ini mengucapkan terima kasih kepada redaksi, para reviewer, dan penerbit jurnal, menunjukkan penghargaan terhadap kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Selanjutnya, inklusif daftar pustaka. Artikel ini mencakup daftar pustaka, menunjukkan bahwa artikel ini didukung oleh referensi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, artikel ini memiliki keunggulan dalam pendekatan metodologi, pembahasan solusi, fokus pada dampak negatif, penghargaan kepada kontributor, dan inklusi daftar pustaka yang relevan. Kekurangan artikel. Kekurangan yang pertama adalah kurangnya penekanan pada solusi konkret. Artikel ini memberikan pembahasan yang luas mengenai masalah etika dalam penggunaan big data, namun kurang menekankan solusi konkret yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang selanjutnya, kurangnya data empiris. Artikel ini lebih fokus pada pendekatan teoritis dan konseptual terhadap masalah etika dalam penggunaan big data, namun kurang menyertakan data empiris atau studi kasus yang dapat mendukung argumen yang disampaikan. Yang selanjutnya, kurangnya tinjauan terhadap perspektif pengguna. Artikel ini cenderung lebih fokus pada perspektif etika dan regulasi, namun kurang memberikan tinjauan yang mendalam terhadap perspektif pengguna dalam menghadapi masalah etika dalam penggunaan big data. Dengan demikian, artikel ini dapat ditingkatkan dengan penekanan pada solusi konkret, penyertaan data empiris, dan tinjauan yang lebih mendalam terhadap perspektif pengguna. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.